Siapa yang lamban dalam berpikir, pesimistis, dan tidak punya cita-cita, maka mereka akan ditempatkan di bangku belakang kelas. Kiranya fenomena ini tergambar jelas dalam kisah 10 anak yang dicap sebagai murid yang bodoh dalam novel Ordinary People karya Andrea Hirata. Fenomena ini menjadi hal biasa dan kerap terjadi di ruang kelas dalam dunia pendidikan saat ini. Mereka yang mendapat labeling negatif akan diposisikan tempat duduk paling belakang. 10 anak itu adalah Salut, Junilah, Sobri, Honorun, Tohirin, Rusip, Nihe, Handai, Mardina, dan Debut. Mereka akhirnya menjadi 10 sekawan yang terbentuk akibat dimarginalkan oleh guru mereka sewaktu bersekolah. Bagaimana tidak, mereka digolongkan murid yang bodoh, aneh, dan gagal dalam akademik. Anak sekolah zaman sekarang berkelompok berdasarkan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Begitupun dengan 10 kawan ini. Dengan berbagai kekurangan dalam diri masing-masing, setidaknya mereka tidak merasa sendiri. Beranjak dewasa, 10 sekawan ini tetap menjadi orang-orang biasa dengan kehidupan biasa dan melarat. Rusip memiliki usaha dalam bentuk CV yang ternyata seret karena mempekerjakan karyawan yang tidak progresif seperti Nihe dan Junila. Sementara Sobri menjadi sopir mobil tangki septik yang tengah kesusahan karena perekonomiannya morat-marit. Hal ini mengancam keberlanjutan pendidikan anak-anaknya. Adapun Tohirin bekerja sebagai kuli pelabuhan. Lalu seperti namanya, Honorun kini menjadi guru honorer dengan memiliki tanggungan 6 anak. Tentu saja dari gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Teman lainnya yakni Salut menjadi gali kubur. Selain itu, Debut sebagai orang yang dari dulu idealis kini menjajakan buku bekas di tokonya yang sepi, lagi kehilangan minat pembeli. Hanya saja Debut tidak mengurungkan niatnya. Ia terus menghidupkan literasi lewat toko bukunya. Dengan keidealisannya, ia tetap terjerumus dalam lumpur kemelaratan. Lain cerita dengan Handai Tolani. Hidupnya masih terkatung-katung dengan status yang belum jelas. Hal ini lantaran ia ditolak berkali-kali saat menawarkan diri menjadi pembicara motivasi. Ia hanya memiliki ijazah SMP, sementara SMA dikeluarkan secara tidak terhormat. Sedang Mardina kerap terusir dan tergusur kala menjajakan dagangan mainannya. Beberapa kali harus berkejar-kejaran dengan Satpol PP saat sweeping. Dina yang telah memiliki anak sering menyertakan anaknya saat berjualan. Kisah orang-orang biasa ini pun dimulai. 10 sekawanan ini dipertemukan kembali sebab ada misi besar yang ingin mereka perjuangkan. Mulanya anak Mardina bernama Aini mulai menunjukkan gelagat aneh karena hobi barunya. Aini kini memiliki kegemaran membaca buku. Tentu saja ada sebab musababnya. Aini berjanji dan menaruh impian akan menjadi dokter bagi ayahnya yang kini tersungkur kesakitan. Ia memutuskan untuk meliburkan diri dari sekolah selama 7 bulan demi merawat ayahnya. Hanya saja takdir berkata lain. Ayahnya meninggal. Sepeninggal ayahnya, bukannya malas karena ia tidak naik kelas, justru Aini menunjukkan keseriusannya dalam belajar. Konon, nasib manusia bersifat melingkar sebab bakat dan kelebihan pandai seseorang akan menurun pada anaknya. Begitu pula dengan kekurangan. Aini sebenarnya mewarisi penyakit aneh dari ibunya, yakni sering kesakitan saat menghadapi pelajaran matematika. Hanya saja, Aini berusaha keluar dari penyakit aneh tersebut. Tekadnya terhadap impiannya lebih besar ketimbang ketakutannya pada pelajaran matematika. Ia terus membaca buku, aktif bertanya, dan berlatih mengerjakan tugas-tugas pelajaran. Saat yang lain cenderung menghindari guru killer, artinya galak, justru Aini mendekati kobaran api. Sering dia dimarah-marahi dan dilarang ke rumah gurunya karena saking bodohnya. Seperti ibunya, tetapi dia bersikeras melawan kekurangannya. Semakin dia diusir, semakin dia datang. Karena dia meyakini mereka yang belajar tidak bisa diusir.
Inilah yang membedakan Aini dengan ibunya, bahkan dengan orang lain sekalipun. Kegigihannya didorong dengan satu hal yang menjadi target impiannya. Ia menjawab dengan lantang. Ia punya cita-cita, dan itu menjadi dokter ahli. Terbukti dengan kegigihannya, nilai sekolahnya baik. Dari nilai tersebut, dia layak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentu saja kuliah di Fakultas Kedokteran. Tidak segampang itu untuk memenangkan sebuah impian, apalagi bagi kaum yang hidup dalam kalangan orang-orang biasa dan melarat serta sempat terjerembab dalam kebodohan. Bukan hanya kebodohan yang harus diperangi, tetapi kemelaratan pun harus dibebaskan. Biarpun negeri ini telah lama merdeka, dalam aspek pendidikan masih jauh dari kata merdeka. Pendidikan masih ada dalam lingkaran jajahan. Orang miskin seolah-olah dilarang bersekolah, terlebih lagi di Fakultas Kedokteran. Sudah jadi rahasia umum bahwa harga yang harus dikeluarkan untuk menimba ilmu di fakultas ini tidak umum. Tidak bisa dijangkau oleh orang-orang biasa. Kalaupun berburu dan mengandalkan beasiswa, orang kaya pun juga turut berebut. Kecil kemungkinan akses tersebut diperoleh. Potret pendidikan tercermin juga pada kisah anak Inspektur Abdul Rojali atau polisi di Kabupaten Belantik. Anaknya mengalami kegagalan untuk masuk di sekolah perawat di ibu kota. Karena inspektur merupakan pejabat, meskipun anaknya gagal dalam tes, tetap memperoleh keistimewaan masuk dengan sejumlah uang yang ditentukan sekolah. Hal ini membuat inspektur dilema. Di satu sisi, ia ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Di sisi lain, ia tidak memiliki sejumlah uang yang ditentukan demi meloloskan anaknya atau menyuap sekolah. Lagi pula, ketersediaan beasiswa membuatnya enggan mengambil karena ia merasa masih sehat, bugar, dan aktif bekerja. Beasiswa seharusnya diperuntukkan orang yang tidak mampu, tuturnya. Peliknya permasalahan negeri ini yang mana minimnya akses pendidikan bagi rakyat kecil, akhirnya menggerakkan 10 sekawan untuk berkumpul. Mereka memiliki misi untuk membantu Aini mendaftar di perguruan. Mereka bukan orang kaya, hidupnya penuh kemelaratan, tetapi mereka bersikukuh akan membantu mewujudkan impian Aini karena anak cerdas seperti Aini harus ditolong. Tercetuslah ide ingin merampok uang di bank, lebih tepatnya meminjam uang tersebut sejumlah nilai yang dibutuhkan, tidak kurang juga tidak lebih. Jika nantinya Aini sukses menjadi dokter, maka uang tersebut akan dikembalikan beserta bunganya. Kiranya seperti itu sederhananya pemikiran 10 sekawan ini. Mereka merupakan kawanan asli Kampung Belantik yang terkenal sebagai tempat yang aman. Pasalnya tidak ada praktik kejahatan yang terjadi di sana. Bilapun kecolongan, ada kasus kejahatan itu bukan dilakukan oleh penduduk asli Kampung Belantik, melainkan dari penduduk luar. Tidak pernah ada kejahatan perjudian, perampokan, prostitusi, maupun narkoba. Karena penduduk Belantik merupakan orang berjiwa humor tinggi, tidak suka melanggar hukum dan respek pada otoritas. Jika mereka miskin, mereka bersahaja. Jika mereka kaya, tidak akan rakus. Naluri kebatinan yang bersih telah mendarah daging dalam sanubari 10 sekawanan ini. Ide perampokan ini tentu saja lahir dari ketidakadilan, bukan dari nafsu kejahatan semata. Karena sebagai pembaca pun, saya meragukan keahlian 10 sekawanan ini dalam merampok bank. Bila menelisik pengalaman mereka, tentu saja mereka bukan orang yang profesional. Ide ini hanya kekonyolan meskipun berangkat dari pemikiran yang luar biasa. 10 sekawan ini diperkenalkan sebagai tokoh yang bodoh dan biasa lagi melarat. Bagaimana bisa mereka merampok bank yang notabene dijaga ketat oleh keamanan? Dikisahkan 10 sekawanan ini melakukan rapat internal untuk merencanakan perampokan. Berkali-kali pada tempat tertutup di ruang bawah tanah seolah-olah mereka layaknya penjahat kelas kakap. Sampai ketika hari H perampokan, mereka melancarkan aksinya. Sudah terduga dari keamatiran mereka, tentu saja perampokan itu gagal. Hanya saja yang membuat pembaca terbelalak tidak percaya semua kegagalan itu ternyata hanya settingan mereka. Mereka tidak sepenuhnya konyol dalam menggagalkan perampokan yang sebenarnya nyaris mereka dapatkan.
Semua ini hanya kesengajaan. Skenario lain tengah mereka jalankan. Mereka berputar balik arah menuju Karnaval Seribu Topeng untuk bersembunyi dan mengalihkan pengejaran. Mereka bergegas ke toko Batu Mulia dan melakukan perampokan yang sesungguhnya. Satu tas berisi uang senilai 18 miliar berhasil diringkus 10 sekawan ini. Perampokan di bank yang sengaja digagalkan tersebut mencuat di media dan menjadi buah bibir masyarakat. Tetapi, perampokan di Batu Mulia seolah-olah dirahasiakan, bahkan oleh pemiliknya dianggap keisengan para remaja, dan mereka menyatakan tidak ada kehilangan apapun. Sebab, jika dilaporkan, maka terbongkarlah bisnis pencucian uang yang dilakukan pemilik toko Batu Mulia, sehingga polisi tidak melanjutkan penyelidikan di toko tersebut. Padahal, mereka baru saja dirampok sungguhan dengan sangat rapi dan efektif hanya dalam waktu 2 menit. Dalam godokan naskah ini, banyak kejutan yang tidak terduga-duga. Pasalnya, Aini akhirnya diberangkatkan untuk mendaftar kuliah di Fakultas Kedokteran, tetapi bukan menggunakan uang hasil perampokan, melainkan uang hasil jeripayah apapun yang dilakukan oleh 10 sekawanan ini. Uang senilai 18 miliar dimasukkan ke dalam peti dan dikirimkan ke polisi tanpa diambil sepeser pun. Orang-orang biasa ini sungguh mengejutkan. Tidak disangka-sangka, di balik kebodohan dan kekonyolannya justru dapat membongkar kejahatan besar. Andrea Hirata mengemas orang-orang biasa ini menjadi sosok yang luar biasa. Tutur dan tingkah para tokoh yang jenaka ini dihadirkan dengan bahasa ringan serta menyenangkan. Walakin seperti itu, Andrea Hirata menyelipkan kritik terhadap realitas pendidikan saat ini. Hal ini membuka kesadaran pembaca bahwa kondisi pendidikan ini masih terjajah. Novel ini terinspirasi hingga akhirnya dipersembahkan untuk Putri Belianti, yakni anak miskin yang cerdas namun gagal masuk Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Ini menjadi tamparan keras, di mana pendidikan masih diperuntukkan orang kaya, sementara miskin masih jadi penghambat seseorang untuk mewujudkan impiannya.